kembali lagi. Kali ini GWS akan membicarakan tentang cara menjaga kesehatan saat di bulan Ramadan. Kali ini aku nggak akan sendiri nih, aku akan ditemani sama dua teman narasumber juga dari Gopala. Sebelum lanjut, kita perkenalkan diri masing-masing dulu nggak sih? Betul banget. Dari aku dulu ya, aku host, yaitu nama aku Zahra Arifoktiani dari kelas 86. Dan aku sebagai narasumber pertama, Anindya Fauzia dari kelas 84. Aku sebagai narasumber kedua, namanya Indah Septiadiningrum. Ya, ini kita boleh lah ini santai-santai dulu. Santai aja ya, guys. Jangan tegang-tegang banget ya. Kita Sabar kak, belum PW, belum PW. Udah PW? Udah Aman. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan pertama aja nggak apa? Langsung masuk ya. Boleh, santai. Oke, ini pertanyaan pertama. Kenapa sih menurut kalian itu menjaga kesehatan saat bulan Ramadan itu penting banget? Kenapa penting ya? Justru itu kayak bagian kayak main karakternya banget gak sih? Iya, bener banget. Soalnya kan kalau lagi puasa itu kan kayak Cuma nahan lapar aja. iya bener banget, kan kita juga kayak adaptasi lagi kan tubuh Iya, kita Dengan kayak jadwal baru. iya benar, makanannya berubah kan. Dia paling berapa sih baru bangun paling jam 10 baru sarapan, ini jam 4, jam 3 udah makan. Habis itu kalau tidur juga Iya, berubah lupa balik kan. pola makan, pola tidur semuanya Iya juga ya. banget. Kalau misalnya nggak jaga kesehatan, otomatis tubuh kita Tumbang Tumbang bisa. dong. Jadi kita butuh adaptasi yang benar-benar lama kayak sebulan. ya gitu. benar banget. Jaga kesehatan ya guys. Oke, pertanyaan kedua itu ada yang paling sering kan biasanya tuh kesalahan para orang muslim itu makan mukbang pas 3 jam sebelum buka, itu parah banget kan, bisa makruh gitu kan. Iya. Maksudnya nonton video mukbang. Iya, video mukbang gitu. Oh iya. Bisa. Ya itu selain itu apa lagi kesalahannya yang kayak? Kesalahan yang pas lagi orang-orang lagi puasa. Iya. Biasanya mungkin pas lagi sahur kali ya, pada kurang minum kayak males paling 11, Iya, 12. betul. Itu dihindari ya guys, soalnya bikin dehidrasi ya. Iya, jadi cepet banget haus. Betul. Apalagi kan seharian tuh beraktivitas. Iya, Jadi tubuh kita nggak bisa mengkondisikan, kan biasanya kita minumnya banyak gitu Iya. ya. Kita bawa botol-botol ke sekolah. Iya, bener banget. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita sebelum puasa itu biasanya kita bawa botol-botol minum ke sekolah. Bener banget. Iya. Dan kalau misalkan puasa ini kan kita nggak bawa Otomatis botol minum. berubah ya. Iya, betul, jadwalnya berubah. Terus ya makanya tadi sesuai ini jawabannya, sahur emang harus minum banyak. Apalagi buka puasa juga minum Iya. 3 sampai 14. Iya. Apalagi itu sebenarnya tuh kesalahannya bukan cuman di video mukbang aja, bisa jadi video-video yang kayak menaikkan Ya gitu, tentang if you know you know. ya ITT aja. Ya teteh aja. Pertanyaan keempat itu ada, nah guys, kan biasanya di TikTok tuh ada yang beropini kan, katanya tuh sahur mengubah pola tidur. Oh iya, bener kita banget. Pernah liat FYP? Iya. Betul. Pernah lihat. Sumpah. Nah, tanggapan kalian tuh gimana? Kasih paham. Menurut aku disclaimer Disclaimer ya. Easy. Itu tergantung kebiasaan orangnya juga nggak sih? Tuh. Kan kita bisa aja kalau misalnya punya kebiasaan yang bagus tuh kayak bangun pagi buat sholat tahajud, ada urusan. or something like that, itu kayak biasa aja nggak sih? Nggak bakal ngeganggu pola tidur kita. Iya paling kayak apa sih, misalkan biasa bangun jam 5, paling berapa sih jam sebelumnya doang? Iya betul. Iya. Soalnya kan dia bisa juga tarawih pulang langsung tidur. Tidur. Nggak perlu main game. Iya, scroll bener apa banget. segala macamnya itu yang Yang nggak bikin- bermanfaat Iya, ya. bikin pola tidur makin buruk itulah. Iya. Berarti itu yang ngomong kayak gitu emang Emang terbiasa terbiasa. bangun siang. Jadi ngomong-ngomong tentang sahur kayak yang tadi itu yang pada malas bangun, emang sebenarnya sahur tuh seperti apa sih menurut kalian tuh? Penting banget dong. Seperti apa sih sepenting cintamu pada si crushmu itu? Nah, sahur itu tuh penting banget guys, soalnya walaupun kayak biasa nggak makan nih, kayak gue malas makan, gue malas bangun pagi Iya, lah, walaupun kalian kuat dari subuh sampai bakal lemas guys, soalnya kita tuh kayak nggak ada kayak Nggak ada nutrisi yang masuk asupan, ya. asupan dari pagi, karena emang lambung itu tuh di stylenya bukan buat kayak nggak kerja selama 24 jam atau lebih.
Nah, betul banget tuh guys. Jadi sahur itu penting banget karena kalau nggak sahur itu pasti bikin kita lemes karena kita nggak ada asupan sama sekali. Dari nutrisi kita, apalagi kita 12 jam gitu kayaknya. Iya, bener banget. Atau berapa jam gitu dari Karena awal kita ya udah tahu gitu guys kapasitas kemampuan manusianya. Kan jangan tahu sapi. Iya. Balik lagi. Karena kan itu dari subuh ya guys, dari azan Iya. subuh sampai azan maghrib. Itu sekitar ya 12 jam lah ya. 12 jam. 14 Kak. Oh 14. Oke, Makasih, Kak. Izin, makasih ya. Nah, kapasitas lambung manusia juga nggak di-setel buat nahan lapar selama Selain itu, Makanya penting banget sahur. Jadi kita sangat tidak setuju buat statement sahur yang itu ganggu pola tidur kita. Itu tandanya orang malas guys. Waduh. Gitu. Fun fact, kalian tahu nggak sih kenapa adanya sahur? Kenapa tuh? Nah, sahur itu ada karena dari kisah Nabi loh guys. Karena pas lagi puasa Ramadan ada sahabat Nabi yang lemes, bener-bener lemes, habis itu pingsan. Nah, baru itu. Kamu gotong Nabi- nggak? Hmm? Kamu gotong? Aku gotong berat Berat, Kak. Aku belum ada. Kita belum ada. 2011 geng. Betul. 11. Ya lanjut. Lanjut. Itu tuh langsung tuh Nabi sadar kalau asupan gizi itu penting banget. So, karena udah ada itu kan sahur itu juga sunnah kan guys? Iya betul. Ayo. Dan kalau misalkan nggak dikerjain sama kita, alias kita nggak sahur, itu jadi nggak berkah. Betul banget. Nah itu jadi pengetahuan baru kita ya guys. Dan FYI, kalau misalkan puasa kita tuh misalkan habis lebaran itu kelihatannya lebih cerah gitu ya. Karena selama kita puasa itu sel-sel kita kan nggak ada yang bisa dimakan dari tubuh kita. Misalkan nutrisi kita itu kan kita nggak makan. Jadi sel-sel kita itu memakan dari kotoran-kotoran kita, kayak misalkan keringat, terus ya feses segala macem gitulah. Jadi makanya kita jadi lebih sehat. Demi apa? Baru tahu ini pengetahuan baru. Baru tahu. Ini FYI banget sih buat kalian. Tapi jujur aku juga baru tahu guys. Iya betul. Aku baru tahu tadi di TikTok gitu ya. Di YouTube Short. Tanggapan kalian tuh gimana sih kepada orang-orang yang Apa pas tuh? buka puasa langsung balas dendam ke diri kalian mereka masing-masing kayak makan nasi langsung segunung, terus gorengan, Oh. makanan manis, minumannya merek, mau merek ya. Oke, next question, guys, gimana sih tanggapan kalian dengan orang-orang yang misalkan dia buka puasa langsung balas dendam makan nasi segunung, terus Gorengan. makan gorengan, iya, Manis. apalagi itu, terus apalagi di ex aku tuh di lewat di timeline aku tuh ya katanya dia buka puasa langsung pakai alkohol. Waduh. Makanya itu kan, coba kasih paham dulu itu. Jujur janggal. Kamunya nggak kaget tuh buka langsung kena alkohol. Iya, Lambung naik. asam lambung. Ada kak? Naik. Kak. Benar. Apalagi ya kak? Kalau ngomongin tentang yang kakak-kakak yang di X ya, Iya. jujur belum lewat di aku, tapi beneran sumpah. Iya sih, kabarnya sih gitu. Tapi aku nggak tahu ya kenyataannya gimana. Kan siapa tahu cuma tuduhan belaka gitu. Husnuzon. Iya betul. Tapi kan banyak juga ya di TikTok katanya gak apa-apa minum alkohol terus merokok segala macam, yang penting bukan babi. Yang penting nggak seharam babi katanya guys. Gitu. Sama aja ya guys, haram. Iya, yang penting Nggak ada haram. nggak ada pembelaan, haram ya haram. Sekarang kita masuk ke tanggapan kalian tentang yang langsung makan nasi segunung, langsung makan gorengan gitu. Nah itu tuh sebenarnya tuh kurang baik ya kalau dalam Iya. medis. Soalnya kan kayak Kurang banget. Benar, seharian itu kan lambung kita kosong. Tiba-tiba tuh orang langsung blok. Ya aku juga sih. Jadi kagetin gitu ya, dikagetin sama nasi gitu ya. Karena kalau lagi abis seharian nggak makan itu lambung itu otomatis tuh kayak sensitif. Ya gitu. kerjanya kurang gitu. Iya, jadi lebih baik lebih yang ringan-ringan dulu aja makanannya, kayak air dulu lah, kurma dulu. Kurma Pokoknya terus iya lah betul. nggak langsung berat aja guys. Ringan-ringan. Ya, Nah. nanti misalkan jeda isya gitu, boleh makan dulu. Langsung. Yang cewek-cewek kan biasanya lebih bagus ya. Biasanya kan yang cewek-cewek lebih bagus tarawih di rumah ya, karena Iya, benar. derajatnya untuk pahala derajatnya lebih tinggi daripada 27 derajat gitu loh.
Menurut kalian sebenarnya olahraga tuh sebelum buka puasa tuh boleh gak sih? Boleh banget ya, mau ya. Tapi kayak yang ringan-ringan aja nggak sih? Padel boleh nggak padel? Waduh, Waduh. boleh dong, itu nggak apa-apa dong. Kan maksudnya kardio itu ya kak, buat langsingin perut. Kenapa nunjuk kayak aku? Sorry. Wow. Lanjut. Iya. Itu tuh kayak apa ya? Sesuai nama kemampuan tubuh kita aja guys, jangan dipaksakan. Iya, Jangan juga ada waktunya. Iya, betul banget. Ada 30 menit sebelum buka. Yang ringan-ringan biasanya kan pada malu gitu yang lari-lari jogging keluar gitu nanti udah Iya ibu sih, lagi bener. gorengan gitu. Terus Bener sih. malu ke gym gitu. Terus nggak jadi deh ke gym. Kamu itu. Jadi kita bisa ngelakuin yang home workout guys. Misalkan kita speaking di rumah, speaking di rumah 30 menit sebelum buka. Tapi pada 10 menit istirahat, 10 menit istirahat gitu guys. Istirahat tuh bukan minum ya, langsung nih jor. Jangan langsung jor 30 menit. Waduh, kasus. Juga langsung makan gorengan. Jadinya apa? Bukan jor, Balas dendam dendam. jadinya. Nggak beres. Gitu guys, lanjut lagi. Menurut kalian makan makanan pas sahur itu harus dipilih gak sih? Atau misalkan langsung makan yang berat, langsung berminyak banget gitu apa enggak? Nah. Kasih paham kak. Kalau itu tuh yang penting tuh dipenuhi aja sih guys gizinya, asupannya. Kayak karbo boleh, cuman jangan terlalu Berlebihan. jangan too much guys. Apalagi kalau langsung nasi goreng guys. Iya. Aduh. Nasi goreng itu kalau udah di dalam perut bakal panas. FYI ya guys. Iya. Bisa kalian jam 9, jam 10 bakal udah lapar lagi. Karena itu full karbo ya, nggak ada protein, nggak ada seratnya. Lebih bagus pakai sayur. Iya sayur. Lebih bagus yang hal-hal yang ada makanan yang ada kuah-kuahnya, ya Iya, kayak seret ya. sop, soto, gitu iga, kuah iga tuh kan enak banget tuh. Pakai aku bisa nggak? Enggak kak, pahit. Pahit. Nah guys, kurangi juga makan makanan asin ya, karena makanan asin tuh kamu tahu nggak sih pada bikin dehidrasi. Karena itu yang air gitu, jadi Oh, iya, bikin bener sih, bener aus. sih. Itu harus dihindari guys, jangan baik banyak. Maksudnya bukan nggak boleh ya, kayak jangan baik banyak kan Iya, dikurangi aja. Gula juga nggak boleh kan kalau berlebihan. Iya betul banget, bikin ngantuk juga nggak sih? Iya betul. Karena kan pelajar biasanya- kayak kita ya. Heeh. Karena kan biasanya tuh yang makan micin kebanyakan pasti maunya minum protein terus kan. Iya. Oh jangan-jangan itu nasi goreng beli besokannya langsung seret banget. Gara-gara kebanyakan micin. Betul. Baru tahu. Jujur jangan. Jangan. Oke lanjut. Lanjut. Kuat, tapi ya banyak ada saat aja kali ya. Kalau Iya, lagi di benar. luar langsung ke rumah aja. Yang penting jangan dipaksa sih ya. Iya. Benar. Apalagi buat kaum yang darah rendah nih. Biasanya kan gampang banget pusing atau Oh iya, bener juga banget. pandangan gelap gitu kan. Kayak udah tiduran langsung bangun jadinya Iya. berbayang. Iya, itu berarti hati sih. Ya asalkan pandangan gelap tuh nggak sesuai sama masa depan kita yang gelap. Kalau aku boleh nggak sih kayak liatin di Liatin aku aja. Enggak dulu deh. langsung lanjut aja ya sih. Lanjut, oke guys, ini adalah pertanyaan terakhir banget nih. Aduh sedih gak sih kita mau pisah-pisah gitu. Jangan nangis, sabar. Nangis dulu ya. Ini terakhir guys. Satu kebiasaan kecil tapi bermanfaat banget pas Ramadan. Apa tuh? Bisa Madangin aku. jadi takutnya jadi buka puasa tiba-tiba nih. Langsung berdosa soalnya. Yang paling penting ya. Apa ya? Kayak ini nggak sih, kayak mulai dari ya itu jaga pola tidur, sahur tepat waktu, iya, benar. nggak Satu kebiasaan kecil kak. Satu aja kak. Itu aja ya. Satu aja. berlebihan tadi dong. Tuh 2, 3, 4, 5 kak dari banyak kak. Satu kebiasaan kecil. Satu Jangan kebiasaan kecil. males-malesan nggak sih? Iya, karena Allah juga nggak suka hamba-hambanya Dia yang bermalas-malasan. Jadi kalau bisa tuh walaupun kita lagi aduh lapar, aduh aus, tetap produktif ya guys. Jangan kayak mentang-mentang ada alasan nih, aku lagi puasa, kayak nggak mau, jadi liburan sepanjang hari. Enggak sih Iya, jadinya. iya, Benar. Jadi kurang ini juga nggak sih? Kayak udah kenapa kok puasa?
Dari Tapi kita shoot jam berapa nih guys? jam 2. Jam 2 lewat ya? Jam 2. Jam 2 pas. Lapar nggak? Juga enggak keroncongan tapi Udah masih biasa. produktif kok guys. Jadi tetap dukung kita ya OSIS MPK 146 berarti. Dukung kita terus. Yuk lanjut. Apa udah? Belum masih ada lagi. Apa itu? Banyak banget. Ya Hogan aja sih kak. Ya, di belakang kamera kita nih guys pada komplain. Keren banget sih Kalian netizen kalau ya. masih nonton sampai bagian part ini keren sih. Keren Ada banget sih. sih. Kayak netizen TikTok ya teman-teman gue ya. Nggak ada habisnya nih Jangan lupa tubir, subscribe ya guys. Like, comment, share, subscribe. Tadi apa lagi ya, mau bahas apa ya? Tadi kan kita terakhir ada di bagian apa tuh? Ya manfaat itu ya. Karena Allah nggak suka kita bermalas-malasan, enggak nanti jadi nggak berkah kali itu katanya. Iya, bener banget, takut soalnya. Takut. Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah jangan bermalas-malasan saat berpuasa, juga Dan tetap jaga berproduktif ya, kesehatan. ya produktif, juga jaga Jaga kesehatan kesehatan. kalian saat di bulan puasa. Semangat terus guys, semangat terus di bulan Ramadan kita ini. Yeay. Ramadan yang penuh berkah, jadi Amin. penuh bulan ampunan ya guys. Betul banget. Kalian itu fokus aja deh cari-cari, misalkan target kalian di tahun ini, Cari cindo. kak, Serius Kak, kak. target kita misalkan di bulan ini tuh sholatnya lebih difokusin. Terus kalau misalkan alhamdulillah masih dikasih nyawa sama Allah buat tahun depan, itu misalkan kalian mau Amin. targetin lagi jus 30 gitu ya. Iya. Ditargetin aja gitu. Jadi 30 jus dong. melakukan yang hal-hal Iya. Positif Iya, gitu lah. Oke, kita mau langsung closingan aja ini. Boleh? Langsung aja. Oke. Terima kasih ya guys, sobat-sobat The Fala yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga Makasih. berkah dan bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Bye bye sobat.